Bayangkan kobokan bubur, terus ada kreseknya nggak diterima sebagai residu. Jadi kita harus bersihin bubur, sisa nasi, entah ada tulang mentah, ada darah-darah hewan. Sedangkan kreseknya harus kita bawa lagi ke hanggar, kita cuci. Banyak kemarin ya protes, loh orang di peraturan yang di SE aja jadi residu, kok kalau disadu kencana ya enggak apa-apa, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Kita hanya dari awal kita hanya jalan 5 pelanggan yang mau memilah, kita memang menegakkan edukasi. Setelah sekarang dibutuhkan ya ayo bareng-bareng. Mulai di Daun Pekan, ayo kita mulai, karena kita punya TPS 3R, kita alihkan dari yang hanya membuat, waktu itu hanya membuat pupuk dari sampah-sampah rabasan gitu, sama nitip sampah. Lah saya kan lihat loh, ini kan reduce, recycle. Di mana yang berjalan? Masa cuma bikin pupuk aja? Padahal kalau di perkotaan yang bermasalah apa? Sampah anorganik. Sampah organik akan bermasalah jika itu masih tercampur dengan sampah anorganik. Waktu itu saya bilang, Pak Kades, saya izin saya ini jalankan. Saya mengajak yang memang sudah sadar, karena waktu itu kita hitung-hitung biayanya ya lumayan. Kita pertama pokoknya 1.000 per hari, jadi 30.000. Which is dulu layanan DLH masih berjalan, Rp3.000 dan angkut buang sistemnya. Jadi bayangkan gimana sulitnya, kita sudah kasih kantong terpilah, kita ambil tiap hari. Waktu itu kan yang kami pakai celahnya, kalau LH kan bingung ya pengangkutan mau ngambil kemana, mau protes kemana kalau nggak keambil gitu. Kita tidak menyalahkan siapapun, karena memang ini semua PR kita bareng-bareng gitu. Pemerintah juga harus siap, masyarakatnya harus lebih siap lagi gitu. Saya itu kalau misalnya membuka kesadaran ibu-ibu itu harus dengan bahasa yang sederhana. Ibu-ibu di Bali itu sudah ruwet. Ada yang ngurus ritual, ada yang ngurus anak, keluarga, ada yang pekerja juga gitu. Pertama hanya tanya, Bu, tahu nggak kepanjangan TPA apa? Tempat pembuangan akhir. Iya, salah. TPA adalah tempat pemrosesan akhir. Jadi sampah itu harus diproses, Bu. Nah sekarang kalau TPS 3R apa? Tempat pembuangan sampah reduce. Nah salah. Tempat pengelolaan sampah reduce, recycle. Jadi sampah harus diolah, dikelola. Oh iya ya, selama ini gimana? Iya, kalau kita nggak mulai itu susah. Di TPA Mandung pasti numpuk. Begitu juga saya ngajak ibu-ibu yang tadinya sudah trauma sama bank sampah. Ada itu. Kenapa? Sudah ngumpulin capek-capek, enggak keambil. Karena harga minyak bumi ndok, harga plastik turun gitu. Nah, kita bikin MOU dengan pihak ketiga. Mau naik, mau turun, mau gimana, mau ada perang, tolong tetap ambil gitu. Nah, saya tugasnya memberi pengetahuan ke ibu-ibu, ke masyarakat. Udah bapak-bapaknya juga sih. Emang kalau ke bank sampah dulu tagline-nya adalah sampah jadi rezeki. Tapi tolong pengetahuan rezeki itu dipahaminya lebih luas. Rezeki bukan selalu uang. Tapi rezeki itu kita punya alam yang lebih panjang lagi untuk anak cucu kita, itu rezeki. Kemudian ketika kita baik sama alam, karmanya ya akan berbalik baik juga untuk kita. Ketika kita mempermudah orang lain, pekerjaan lain, kita juga akan dipermudah. Itu aja, Bu. Gitu. Jadi saya bilang, oke, memang sampah di sini harus dipilah dengan baik, atau kalau nggak dipilah dengan baik harganya pasti turun karena ada biaya pengelolaan lebih lanjut kan gitu. Dan sampah-sampah saset itu tetap diterima walaupun murah. Bu, jangan dilihat nilainya, tapi ibu tuh udah menyelamatkan itu loh, Bu. Ibu tahu nggak, bayi belum lekat, bayi belum lahir tuh udah makan plastik. Karena apa? Di penelitian itu plasenta udah ada mikroplastiknya. Itu dari mana? Kalau ibu bakar itu nggak terurai, Bu, cuman
cuman ganti wujud aja, itu akan melekat ke tanah, ke air, terus akhirnya ke laut. Dari laut dimakan ikan, ikannya siapa yang makan? Nah, jadi saya pakai kenyataan-kenyataan yang dengan bahasa sederhana yang mereka bisa relate gitu ya, iya gitu. Saya nggak ngejar harus semua, saya sangat menghormati pemahaman setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau sudah seperti ini saya menyambut baik keputusan pemerintah untuk tegas, karena memang semua kayaknya harus diginikan, tinggal nanti gimana itu sistem penegakannya karena belum ada begitu. Jadi masih ada yang bakar terus sebagainya. Sekarang banyak kasus anak-anak panas, ISPA gitu ya. Semoga pelanggan Sadu Kencana termasuk yang membantu ini menjadi sukses. Oh ya, saya pernah kok kemarin, itu relate banget. Kemarin saya di satu titik kumpul sampah yang sangat viral kemarin, saya sempat sama teman-teman relawan, karena saya juga relawan di sini. Saya sama teman-teman relawan, ada orang mau bawa sampah gitu kan, saya ajak, Pak pilah dulu yuk Pak. Nah ini boleh, ini kan jadi Pak, gitu kan dados. Yang ini tolong bawa pulang gitu. Tahu-tahu ada bapak-bapak lain marah-marah, Cang Subamayah pajak, Cang Subamayah sampah, yang kena nih, milah-milah sing jelas gitu. Ada saya sempat digitukan. Saya tidak akan mengajak komunikasi atau berdebat orang yang seperti itu karena membuang energi. Tapi dari situ saya merenung apa ya yang bisa saya bagikan dari pengalaman pribadi saya. Lalu saya di sini itu kan setiap minggu didatengin relawan dari semua belahan dunia, dari Eropa, dari mana, semua mereka itu semua saya tanya, di sana dipilah, di Kanada berapa pilahan? 5, kalau di Jerman berapa? 7, kalau di Manchester berapa? Gitu. Semua ada saya tanya. Itu yang saya terus punya pikiran, oh iya ya, kalau satu masalah pajak, di Jerman pengelolaan sampahnya bagus. Kebetulan suami saya digaji sama orang Jerman. Saya lihat nilai pajaknya luar biasa, nggak bisa, tinggi sekali, nggak bisa dibandingin sama kita bayar pajak berapa di sini gitu loh. Ya masuk akal dong, pengelolaannya bagus. Itu pun mereka masih milah gitu. Nah kalau masalah di sini sudah bayar kok masih harus milah lagi. Lah di sini ngumpulin ini kategori anorganik, tanya pekerja, harus dipilah lagi jadi berapa? Jadi 16 item. Kan wajar itu dibiayai. Kemudian ini harus digimanain, harus diolah. Ada biaya transport untuk ini. Bayar 30.000 aja, sehari 1.000. 1.000 tuh dibagi 4 ini berapa ketemunya? Masuk akal? Enggak. Harusnya beruntung, masih ada solusi. Banyak masyarakat yang saya sadar, Bu, masih mending loh, kita ini bukan operator yang udah berhenti aja gitu. Tapi kita terus cari cara gitu. Jadi kalau masalah pajak tadi ya, itu hanya alasan orang yang mungkin belum mau berubah. Terus kemarin juga ada salah satu postingan kami viral, banyak netizen, wah nggak masuk akal, sudah milah di rumah kok bayar, padahal itu kan kita nggak nyuruh Anda sampah satu kantong korek-korek, enggak, sediain aja tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah sesuai dengan jenisnya, kan gampang, jangan jadiin satu lagi, selesai gitu. Terus dia bilang tetap nggak masuk akal, kan sudah bayar, terus kerjanya orang-orang itu apa gitu. Untung dijawab netizen lain, Bu maaf ya, saya pernah tinggal di luar negeri, saya bayar pengelolaan sampah itu mahal dan saya tetap harus milah. Ada satu aja seleri, daun seledri itu nyampur ke anorganik, saya kena denda. Ada satu aja plastik nyampur ke ini, saya kena denda gitu. Saya makasih banyak netizen yang sudah mau membantu kami untuk edukasi. Jadi ini sampai usaha kita sampai seperti ini. Terus saya kasih juga edukasi untuk composter bag, karena kan nggak bisa dikasih gambar aja tapi nggak dijelasin.
Terus gimana? Men kalau bau, Bu kok keluar ulat ini? Oh, ulat itu belatung, berarti terlalu lembab, busuk dia. Oh enggak, ini agak gemuk-gemuk, ada bertingkat. Oh udah bagus itu maggot, berarti bagus penguraiannya gitu. Ya kita belajar bareng, saya juga dari yang tidak tahu. Saya setiap edukasi ke Banjar-Banjar, saya kemana-mana bawa komposter bag sama pupuk. Karena apa? Percuma saya kasih biopori sudah membeton semua, mau gali gimana? Apalagi tebe modern, sudah harus ngerusak beton, tambah beli buis mahal sekarang, tambah ongkos galinya gitu. Saya tahu betul gitu. Jadi saya bilang, ini Bu, tolong pakai ini aja. Karena kalau sampah Ibu masih kresek-kresekan itu, yang takutnya saya ini pegawai-pegawai pada nyerah, itu aja. Susah cari orang yang mau kerja di sampah gitu. Saya ngerayu supirnya aja, supirnya bukan orang yang kekurangan uang Pak, tapi dia memang ayah yang pertiwi. Saya betul-betul minta tolong, terima kasih. Ya, mereka bisa aja nyerah loh Mas. Mereka bisa aja nyerah Pak. Oh kita di sini. Capek. Walaupun saya gimana caranya kondisikan untuk lemburan, kondisikan. Kadang-kadang tuh kesehatan nggak bisa dibayar pakai uang. Sehat mental, sehat badan, mentalnya loh. Kita ketemu sampah yang maaf ya, sudah katanya sudah dipilah gitu. Dari luar kelihatan botol, kresek gitu. Di dalam ada pampers yang isinya kemana-mana. Gimana coba? Saya harus menjaga mentality teman-teman di sini. Kenapa saya kalau ada orang ngambil, saya sidak langsung itu? Karena mentality mereka, saya bayar lebih aja, pasti mereka mau. Saya nggak mau. Mending saya cariin uang di tempat lain. Untuk milah, untuk ngelola organik, untuk ngangkut, susah sekali. Saya pengennya yang bekerja seperti ini harus UMK. Saya upayakan, memang ada yang sudah UMK, tapi kan ada yang memang kerjanya nggak full gitu ya, Kang Yang ya. Tapi nanti kalau ini ya kita sesuaikan, kejar UMK. Kalau dulu saya sempat ngobrol nih sama masyarakat yang sudah memilah sejak lama gitu di Cemooh, ngucang ben gitu, ngapain gitu. Paling dicampur lagi, padahal mereka nggak tahu kita di sini tuh milah lagi gitu. Kita itu menghasilkan sampah setiap hari, nggak ada orang yang nggak menghasilkan sampah. Saya melakukan ini hanya ingin melihat kita itu akan menjadi orang yang civilized, orang yang bermartabat jika kita bertanggung jawab atas apa yang kita hasilkan. Jangan selalu menunjuk keluar, kita cek ke dalam. Kita sudah lakukan maksimal belum? Kalau kita sudah lakukan maksimal, baru mungkin kita bisa memberikan masukan, mengkritisi. Tapi kalau kita belum melakukan apa-apa, tolonglah jangan membuat suasana gaduh, karena itu mental-mental yang perlu diperbaiki. Begitu. Saya itu tersentuh ketika ada dari CLOCC Norwegia itu datang ke sini dan bersyukur Sadu Kencana jadi salah satu yang dibantu. Kita dikasih deck, mid level deck itu, karena kan tempatnya kecil nih, jadi kasih mid level deck sama lift barang gitu untuk mempermudah. Saya tanya, ngapain Norwegia jauh-jauh sampai ke sini gitu? Iya, so we have a reset, katanya gitu. So we have a reset. Kalian tahu kan komoditi kita adalah hasil laut yang sangat berkualitas. Nah, udah mulai pada makan mikroplastik nih. Terus setelah diselidiki ternyata penghasil mikroplastik terbesar itu Indonesia. Oke. Dan mereka akhirnya ke Indonesia dan salah satunya ke Bali. Dan kenapa kita disupport? Karena kita sudah mulai melakukan. Kenapa kok mau? Loh, kenapa kok enggak? Gitu aja, balikin aja. Nggak usah terlalu dipikirin. Saya juga tidak suka berdebat dengan orang yang belum melakukan apa-apa. Kalau bahasa Spanyolnya geboh itu ya.
dari 5 pelanggan di awal kita berjalan pemilahan terpilah, sekarang mungkin yang mau milah itu sudah hampir 500 orang. Seneng. Dari rumah sakit yang tadinya satu hari itu 20 polybag, sekarang jadi 9 polybag. Sabar itu nggak ada batasnya, harapan juga. Kalau kita sudah membatasi, kita akan berhenti di situ. Apa yang nanti kita terima kan tergantung kriya kita. Kalau kriya kita baik, akan baik. Saya percaya. Walaupun saya tidak akan memaksakan orang-orang yang belum saatnya. Saya sangat hargai. Saya menghargai dengan saya diamkan. Saya tidak akan membuang waktu untuk menghadapi. Apalagi dilihat, wah banyak pelanggan gini. Oh, saya sangat tegas. Ini memang layanan kuasi publik. Visi yang paling tinggi di sini adalah membuka layanan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat seluas-luasnya, bukan mencari keuntungan finansial sebesar-besarnya. Jadi saya sangat berhitung untuk mereka-mereka yang memang sebetulnya ada biaya untuk pengelolaan sampah gitu. Jadi kayak pelanggan-pelanggan tertentu, usaha, Corporate lah ya. ya. Nah, untuk masyarakat ya memang kita ada beberapa yang masih subsidi gitu. Lalu yang pengen saya share ke masyarakat, kasta tertinggi dari 3R adalah reduce, kurangi. Kalau beli cumi-cumi udah pakai tin wall aja gitu, cuci, iya. Itu aja, sesimpel itu, kurangi. Jangan takut dikira, alah besketosan gitu, biarin aja. Di sini loh ada hukum yang bagus sekali, hukum karma pala. Kita baik sama alam, alam baik sama kita. Itu aja dipegang. Yang belum mau sadar itu silahkan. Semua karma ditanggung masing-masing jiwa kan gitu. Simple.